Hai, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua tetap diberi kesehatan. Insya Allah, kalau sehat, kalian bisa terus bekerja untuk mencari rezeki buat keluarga tercinta. Ya, biarpun keadaan berjalan tidak sesuai ekspektasi, kalian mesti tetap semangat. Karena di dunia ini nggak ada yang terus-terusan kok. Gak mungkin kan orang bakal sedih terus, nangis terus. Pasti ada saat dimana dia bisa tertawa. Namanya hidup, pasti ada kalanya kalian berada di atas alias seneng. Ada kalanya juga kalian berada di bawah alias lagi terpuruk. Ada yang bilang seperti mengayuh sepeda, menjalani hidup pun memiliki seni tersendiri. Seni menjalani hidup adalah bagaimana kita menjalani hidup melewati keadaan tersulit dan mengubahnya menjadi sesuai keinginan kita, bukan melulu menikmati kenyamanan. Jadi kegagalan itu ada bukan untuk ditakuti, tapi menjadi motivasi untuk memperbaiki dan membuktikan diri bahwa kita punya segalanya yang kita butuhkan untuk melanjutkan hidup di depan kita. Bisa dikatakan obat kehidupan itu bernama kegagalan. Pahit sih, dan buat kita oleng sejenak. Tapi setelah itu kita jadi lebih baik. Nah, di sini saya akan sampaikan 5 trik jitu buat bangkit dari kegagalan. Kalau udah tahu triknya, maka persiapkan diri kita sebaik mungkin untuk menjadi orang sukses. Apa aja itu triknya? Langsung aja, check it out. Yang pertama, memaafkan kesalahan orang lain dan juga diri sendiri. Menyadari bahwa kita terluka saat mengalami kegagalan adalah satu langkah hebat agar kita bisa lebih kenal dengan luka batin kita. Langkah baik berikutnya adalah menerima bahwa kita memiliki luka dan ingin bebas dari rasa itu. Langkah terakhir yang paling besar dan tidak bisa dipaksakan adalah memaafkan. Memaafkan memang tidak akan mengubah keadaan, tapi akan memperluas masa depan. Memaafkan adalah proses kita melepaskan luka dalam diri. Yang kedua, berusaha berlapang dada atas apa yang telah terjadi. Hey, kegagalan gak bikin kita kehilangan harga diri. Jangan merendahkan diri hanya karena kita mengalami kegagalan. Merelakan sesuatu yang sudah terjadi memang sulit, namun semua harus kita usahakan untuk bisa
mencoba berlapang dada bisa menjadikan kita jauh terasa lebih lega. Bayangkan saja ketika kita ikhlas dan merelakan setiap kegagalan yang begitu pedih, tentu perlahan kita bisa melupakan kepedihan tersebut dan jauh lebih tenang dalam menjalani kehidupan di masa depan. Yang ketiga, menjadikan kegagalan sebagai pelajaran. Sama seperti sebuah cerita, pasti dalam kegagalan yang kita alami akan ada hikmah yang kita dapat. Meski terkadang hikmah itu tidak bisa datang begitu saja, namun bukan berarti tidak ada. Hikmah itu sendiri bisa berupa motivasi yang nantinya akan memberi kita banyak pelajaran di dalamnya, entah itu tentang ketenangan hingga keikhlasan. Pastinya setiap kegagalan punya motivasinya tersendiri. Yang keempat, menyusun rencana untuk mempersiapkan masa depan. Tidak peduli berapa kali kita gagal, selama kita terus bangkit, maka kesuksesan tinggal menunggu waktu. Untuk bisa bangkit, kita perlu menyusun rencana baru. Kita harus tahu kemana kita akan melangkah. 1 bulan dari sekarang, 1 tahun dari sekarang, atau 5 tahun dari sekarang. Buat tujuan atau goals jangka panjang yang akan kita capai. Setelah memiliki rencana, maka kita harus melakukan eksekusi dari rencana kita, karena rencana tanpa eksekusi sama saja omong kosong. Yang kelima, berusaha menjadi orang yang lebih bersyukur dan semakin baik. Cara terakhir supaya kita bisa lebih berdamai dengan kegagalan adalah bersyukur. Karena dengan bersyukur, kita akan merasa jauh lebih tenang dalam menjalani kehidupan. Belajarlah dari ayam. Meskipun mereka dalam keadaan terkurung, mereka tetap bisa makan saat diberi makan, tetap menikmati, bahkan bisa bertelur. Tandanya hidupnya masih baik-baik saja. Terkadang kita terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang di luar kendali, sampai-sampai kita tidak menyadari apa yang bisa dinikmati di depan. Jadi, bersyukurlah dengan apa yang ada saat ini. Oke, cukup sekian iseng ngobrol bareng Fahmi kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya, teman-teman. Bye-bye.